Shalom, selamat sore saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya Rinaldo Bernardus dalam acara Buka Sabat bersama Ahem. Pada kesempatan hari ini saya ingin membagikan tentang firman Tuhan yang berisi sebenarnya tentang diri kita sendiri. Tanpa kita sadari, mungkin kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan cerita ini sebenarnya sudah terdapat dalam firman Tuhan. Di dalam Lukas 18 ayat 9 dan seterusnya. Mungkin saudara juga bisa membuka Alkitab dan membacanya sendiri ya. Ini tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Saya bacakan. Firman Tuhan, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata padamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Cerita ini mungkin kalau kita baca, kita merasa ya karena memang orang Farisi itu terlihat seperti meninggikan dirinya, dia jadi terlihat sombong. Tapi disadari atau tanpa kita sadari, kadang-kadang kita suka berlaku seperti orang Farisi tersebut. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain, dengan teman kita, atau saudara kita, atau kerabat kita yang lain, atau dengan orang yang bahkan tidak kita kenal ya, orang dari seberang kita bandingkan. Dan ternyata itu kita lakukan karena kita ingin merasa kita lebih baik. Bahkan kadang-kadang kita melakukan itu agar kita merasa kita bisa dibenarkan. Seperti ini ya, karena ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari dan ini nyata dalam keseharian kita. Kadang-kadang kita pernah mendengar mungkin ya. Bahkan jangan-jangan kita juga melakukan hal seperti itu. Ada beberapa orang mungkin melakukan sedikit kecurangan mungkin dalam pekerjaan ataupun dalam hal apapun. Seperti mencuri, mungkin mencuri sedikit-sedikit ya. Seperti mencuri, ya mungkin mencuri bolpen, atau mencuri yang bersekolah mengatakan mencuri buku temannya atau hal-hal lainnya ya, mencuri kecil-kecilan ya, kita bilang kecil-kecilan. Terus kita membandingkan dengan orang lain dengan mengatakan, apalah kita cuma mencuri kecil seperti ini, dibandingkan dengan itu yang korupsi 270 M. Kan rasanya seperti kita itu benar ya, dibandingkan dengan orang yang korupsi sampai 270 M. Kita merasa berarti kita lebih baik. Dan kita juga merasa lebih baik saat kita mendengar hal tersebut dan kita melakukan hal tersebut. Tapi apakah benar? Apakah di mata Tuhan apa yang kita lakukan itu adalah benar? Kita kembali kepada firman Tuhan. Di dalam Roma 3 ayat 9 saya bacakan dan ayat yang seterusnya, nanti saudara juga bisa membuka Alkitabnya. Dikatakan, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, orang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi, kalau kita membandingkan keburukan kita dengan keburukan orang lain agar kita merasa lebih baik, sama saja kita seperti mereka. Jangan-jangan bahkan kita lebih buruk dari mereka. Yang membedakan hanyalah kesempatan. Saat ini kita hanya mencuri buku atau bolpen. Tapi bukan karena kita takut akan Tuhan.
kita tidak mencuri 270M hanya karena tidak ada kesempatan. Jangan-jangan saat ada kesempatan kita bisa melakukan lebih buruk daripada orang yang korupsi sebanyak itu. Bahkan kita seakan-akan mendiskreditkan mereka telah 270M dan kita merasa kita lebih baik. Tidak seperti itu. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu dan pada masa kesabarannya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak perlu kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Justru kalau kita mengaku sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita harus benar-benar memandang kepada Kristus dan datang pada Kristus dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita, yaitu pertobatan setiap hari. Kita harus bertobat setiap hari. Dan kita memandang orang lain dengan kasih. Dan kasih ingin menyelamatkan mereka juga. Bukan kita membandingkan diri mereka dan menuduh mereka lebih buruk dari kita dan sebagainya. Tidak. Kita memandang mereka dengan kasih. Dan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan juga karena kita mengasihi Yesus. Bukan karena kita ingin dipandang orang lain atau dengan motivasi-motivasi lain. Kita melakukan hukum-hukum Tuhan, tetapi motivasinya bukan tertuju pada Tuhan semata, tetapi kepada keuntungan-keuntungan yang kita cari secara duniawi. Jadi bukan itulah yang Tuhan inginkan, tetapi Tuhan inginkan adalah kita bisa melakukan yang terbaik, asalkan kita mau menuruti semua maksud Tuhan, mempercayai Yesus, mengikuti teladannya, mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh, yaitu mengikuti hukum-hukumnya, bukan karena motivasi lain, tapi benar-benar hanya karena Dia saja, sehingga kita tidak akan membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi kita membandingkan diri kita dengan Yesus itu sendiri, sehingga kita bisa dibenarkan hanya melalui Yesus Kristus. Demikianlah firman singkat pada sore hari yang bisa saya bawakan. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua, dan untuk itu saya mengundang kita semua untuk tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta di dalam surga yang mulia, kami datang kepadamu pada sore hari ini, Bapa, menantikan hari Sabat-Mu yang indah terbentang di hadapan kami, Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu dan malaikat-Mu selalu menyertai kami, ya Bapa, sehingga kami mau selalu merendahkan hati dan pikiran kami di hadapan-Mu, Bapa. Kami mau lebih mengerti lagi dengan firman-Mu, dengan pelajari dengan lebih sungguh-sungguh, dan menghidupkannya dalam keseharian kami, Bapa. Bapa yang baik, terima kasih atas segala berkat-Mu. Kami ucapkan doa ini hanya melalui nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang merupakan Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Besok, jangan lupa kita bergereja di gereja kita masing-masing. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu untuk bergabung bersama kami mengundang untuk bergabung di alamat Jalan Pemuda, nomor 47C, Depok. Demikianlah pekabaran firman Tuhan yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati.